selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hartati Stinjak SPD. Saya adalah guru ekonomi di SMA Swasta RK Deli Murni Bandar Baru. Video ini dibuat guna untuk mengikuti Lomba Guru Berprestasi tahun 2024 se-Kabupaten Deli Serdang dengan tema Guru Berdaya Guna melalui Differential Learning Innovation. Selamat menonton ya. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But what Hai semua. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu ibadah pagi. Kakak mau ibadah pagi kita untuk hari ini? Oke, silakan anak Miss. Mulai ibadah hari kita begini. Dua tiga ya. Terima kasih untuk yang membawa ibadah pagi hari ini. Selanjutnya Miss akan absen. Karena ini sudah bulan Maret, seperti biasa setiap bulannya kita ganti jawaban untuk absen kita. Betul tidak? Betul. Tanggal berapa hari ini anak Miss? Masa tanggal belum lupa ya. Tanggal 7 bulan 3. Jadi nanti kalau Miss panggil namanya mau dijawab apa? Lagu kesukaan. Oke, jadi kalau nanti Miss panggil namanya dijawab dengan lagu kesukaannya. Oke, bisa ya? Nanti selama bulan Maret absennya dijawab dengan lagu kesukaan.
tentang teori uang, permintaan dan penawaran uang. Masih ada pertanyaan tentang uang ini? Bisa saya tidak lagi ya, karena semua sudah sangat paham. Selanjutnya untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita ke materi indeks harga. Sesuai dengan yang dijelaskan, hari ini kita akan kedatangan tamu untuk menjelaskan tentang indeks harga tersebut. Kita undang tamu kita. Oke, jadi untuk hari ini seperti yang disampaikan sebelumnya, kita akan menggunakan model pembelajaran interclass student exchange. Jadi hari ini kamu kedatangan teman kamu yang tentu bukan dari kelas ini untuk menyampaikan materi tentang indeks harga ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi dan kali ini, alangkah lebih baiknya teman kalian ini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Angga. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Leonardo Seringinda Tarigan. Saya dari kelas 11B dan di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai indeks harga. Oke, baik anak-anak ini seluruhnya, sekarang sudah waktunya kita akan mendengarkan penjelasan dari teman kalian. Jadi Miss mau seluruhnya di sini fokus ya, fokus mendengarkan temannya yang sedang menjelaskan di depan. Oke, silakan Mas. Baik teman-teman sekalian, kita akan mempelajari apa itu indeks harga dan bagaimana cara menghitung atau metode perhitungan indeks harga. Yang pertama teman-teman, kita harus tahu apa itu indeks harga. Nah, yang pertama kata indeks. Apa sih sebenarnya kata indeks? Indeks itu suatu ukuran yang menunjukkan suatu perubahan. Nah, kalau kita lihat ada indeks-indeks yang lain, berarti itu ada perubahannya. Yang kedua, harga. Kalau kita lihat harga barang, berarti apa itu? Nilai barang yang dinyatakan dengan uang. Nah, itulah harga. Jadi apa indeks harga? Indeks harga suatu perubahan yang menunjukkan perubahan harga dari satu periode ke periode yang lain. Begitu teman-teman. Nah, di slide sudah kita lihat, pernah kalian melihat harga-harga barang yang selalu mengalami perubahan harga? Nah, itulah yang namanya indeks harga. Contoh nih, tahun 2019 beras 1 kilo itu 13.000. Nah, kalau dia 2020 dia sudah menjadi 14.000. Nah, di situ ada perubahan harga. Perubahan harga yang di situ bisa kita hitung dengan menggunakan metode indeks harga. Bagaimana sih nanti menghitungnya? Mari kita perhatikan. Baik teman-teman, nah di sini sudah ada satu contoh soal. Sebelum kita ke contoh soal ini, saya akan memberikan sedikit pemancing untuk teman-teman agar bisa lebih memahami. Nah, ini nanti perhitungannya dinamakan agretatif atau tidak tertimbang. Nah, contoh teman-teman, saya akan memberikan sedikit pemancingan. Nah, contoh, diketahui harga beras itu pada tahun 2019 43.000. Di tahun 2020 atau kita buat 18.000 saja. Untuk di 2020 12.000. Nah, di sini kan ada terjadi perubahan ya di harga beras 2019 dan 2020. Nah, kita hitung dia menggunakan indeks harga dengan metode agretatif, nanti dia menjadi apa sih PN? PN itu adalah harga di tahun yang akan dihitung atau tahun berjalan. Tahun berjalan teman-teman adalah yang 2020. Untuk PO adalah tahun dasar. Tahun dasar adalah 2019. Nah, sigma PN artinya jumlah harga di tahun 2020. Maka kita masukkan saja 12.000. Salah teman-teman, 18.000 dibagi 12.000 dikali 100. Tinggal kita coret. 18 bagi 12. Mari kita bagi teman-teman. 18 bagi 12. Kita dapat 1 di sini, maka di sini 12, sisa 6. Nah, kalau tidak bisa teman-teman, kita pinjam koma, maka kita turunkan 0. Nah, 60 bagi 12, 5. 1,5. Nah, maka kita dapat di sini 1,5. Jangan lupa 100 ya teman-teman. Maka kita dapat nanti sini 1,5 dikali 100 sama dengan
150. Nah, inilah indeks harganya teman-teman. Ini indeks harganya. Nah, kalau kita misalnya ditanya berapa sih kenaikannya, berapa persen, kita tinggal tambahkan persen, dikurang 100%. Maka 150% dikurang 100% sama dengan 50%. Nah, maka di tahun 2019 dan 2020 terjadi kenaikan 50%. Begitu dia teman-teman. Nah, kita lihat contoh soal kita dulu. Kita lihat tahun dasar. Tahun dasar adalah tahun 2013. Tahun yang dihitung 2015. Oke. Maka jumlah harga di tahun dasar berapa teman-teman? 5.400. Jumlah harga di tahun yang mendatang sama dengan 6.000. Oke. Nah, sudah kita dapat gambaran. Tinggal memasukkan rumus. Indeks harga aggregatif sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100. Maka berapa sigma PN? 6.000 per 5.400. Oke, mari kita bagikan sama-sama teman-teman. Sini bisa kita matikan. Nah, 60 dibagi 54. Maka 1 di sini 54, di sini dapat 6. Kita pinjam 60 tetap 1 juga, sini 54. 6, sini juga 1. Nah, ini akan terus berlanjut 1, maka kita taruh indeks harga sama dengan 1,1. Kita taruh 4 angka di belakang teman-teman, karena nanti dia akan 2 angka di belakang koma. Nah, jangan lupa 100-nya kali 100 sama dengan indeks harga 111,11. Jadi kalau ditanya berapa persen sih kenaikannya itu, kita taruh saja persennya dikurang 100%. Maka berapa kenaikan yang terjadi? 11,11%. Gitu deh teman-teman. Paham sekalian teman-teman? Oke, dari penjelasan teman kalian Bernard, apakah sudah mengerti semuanya? Sudah, Miss. Betul sudah mengerti? Sudah, Miss. Oke, supaya Miss lebih benar-benar percaya, di sini Miss sediakan contoh. Ya, ini untuk kita kerjakan bersama. Maka sebelum kita memasukkan dia ke dalam rumus metode tertimbang agregatif, kita harus mencari terlebih dahulu sigma. Apa itu sigma aku? Global dari jumlah berapa dia di tahun 2003 dan di tahun 2004. Silahkan dikerjakan nanti. Setelah dapat hasilnya, kita kerjakan bersama-sama, kita masukkan ke dalam rumus. Silahkan anak-anak. Oke, bagaimana? Sudah selesai, Miss? Sudah dapat hasilnya? Oke, jadi ini akan kita kerjakan bersama ke depan. Coba dulu tunjuk tangan yang mau ke depan. Oh, cukup rame ya. Nah, untuk kesempatan kali ini Miss mau ngasih kesempatan sama Bernard lah untuk memilih siapa kira-kira yang mau diajak dia ke depannya. Tunjuk tangan dulu, tunjuk tangan dulu. Oke, mau pilih siapa bang? Oke, saudara Jesse. Coba kita mulai dari berapa total yang didapatkan untuk tahun 2003 dan tahun 2004. Nanti selanjutnya kita masukkan ke rumus. Silakan. Total dulu, selanjutnya nanti ke rumus bersama. Ini nanti kita cek juga ya dengan apa yang sudah kalian kerjakan di buku ya. Oke teman-teman, jadi di tahun 2003 kita sedangkan jumlahnya atau sigma dari keseluruhannya ada 18.200. Betul? Di tahun 2004 ada 20. Yang ini juga betul? Oke,
Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai indeks harga. Saya harap teman-teman sekalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Menyenangkan bukan? Sangat begitu menyenangkan. Saya juga berharap teman-teman dari kelas 11B datang juga ke 11D untuk menjelaskan materi ekonomi yang lainnya. Sampai sini saja teman-teman. Terima kasih. Oke, baik, kesimpulannya kedepannya jangan lagi ada yang bingung ya Bu, ketika mungkin kalian pergi ke Alfamart harga handbody 25.000. Sebelumnya di tahun 2023 itu harga handbody-nya 15.000. Berarti ada yang namanya perubahan harga. Nah, setelah kita mempelajarinya hari ini, kita bisa menggunakan metode tertimbang, kita bisa tahu berapa perubahan harga yang terjadi. Bisa dipahami? Karena tadi juga seluruhnya sudah mengerjakan soal, kasih soal tambahannya. Di halaman 133, boleh dilihat semua bukunya aku. Ada tugas tentang hitunglah indeks harga dengan menggunakan metode tertimbang di sana. Jadi Miss mau di hari Kamis nanti ini sudah dikumpul. Oke, bisa kan? Itu juga soalnya nggak yang terlalu banyak ya kan. Jadi hanya ada 2 soal, silahkan dikerjakan di buku latihan, semuanya sudah harus selesai. Terakhir, ada pertanyaan tentang yang kita pelajari kali ini, semua paham? Pasti paham-paham aja, tapi enggak juga, hatinya tak kemana-mana. Semoga betul sudah paham ya aku. Jangan ada yang bertanya. Nanti kalau ketika ada yang mengganjal, itu boleh ditanyakan lagi sama Miss, dimanapun Miss. Asal jangan lewat jam sekolah, oke? Oke. Terima kasih, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan sampai lupa tugasnya. Selalu